Lestari dengan NIM P27226021184. Saya Alia Karimah Nur Azizah, NIM P272201185. Saya Anita Widya Sinta, NIM P27220211184. Saya Nisa Nur Fadilah, NIM P27226021187. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep umum korupsi. Baik, sebelumnya apa itu korupsi? Secara umum, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi, pegawai negeri, dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk keuntungan sepihak. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio, dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Selanjutnya, pengertian korupsi menurut ahli. Yang pertama, menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Yang kedua, Transparency International. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut KBBI, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menurut Syekh Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut UU Nomor 24 Tahun 1960, korupsi adalah perbuatan seseorang yang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perilaku koruptif. Perilaku koruptif merupakan tindakan seseorang individu atau kelompok dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengetahuan. Ciri-ciri korupsi. Hussein Alatas mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Tiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. 4.
dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. 5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi atau penerima. 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau lainnya. 7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. 8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Jenis-jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas, yang pertama yaitu korupsi transaktif atau transaktif corruption, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal yang dihargainya. Yang ketiga, korupsi investif atau inventive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Yang keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain. Yang kelima, korupsi defensif atau defensive corruption adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam, korupsi autogenik atau autogenic corruption, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang. Dan yang terakhir, korupsi dukungan atau supportive corruption, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Pola korupsi. Pola korupsi ada 7. Yang pertama, pola konvensional. 2. Pola kwitansi fiktif. 3. Pola komisi. 4. Pola upeti. 5. Pola menjegal order. 6. Pola perusahaan kerekanan. 7. Pola penyalahgunaan wewenang. Korupsi dalam berbagai perspektif. 1. Korupsi dari perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang, perilaku korupsi seseorang terhadap praktik korupsi dimulai dari sangat permisif, anti korupsi, dan sangat anti korupsi. 2. Korupsi dari perspektif agama. Agama memang mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan para pendosa. Logikanya, seseorang yang beragama dan memegang teguh ajaran agamanya tidak akan melakukan korupsi. 3. Korupsi dari perspektif hukum. Korupsi merupakan sesuatu perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, yang dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. 4. Korupsi dari perspektif Pancasila. Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasilais pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif, sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri berkembang 6 agama resmi dan semuanya menolak korupsi. Penolakan tersebut hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa tindakan korupsi mengabaikan pengakuan bersamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan.
seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat, dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara yang tidak lagi pro rakyat.